Halo bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini gue mau memperkenalkan segmen baru yaitu Head Shoes First Look. Nah, di sini kalian bisa berdiskusi di kolom komentar sepatu-sepatu baru yang akan muncul ke Indonesia dan yang bakal dijual. Ada beberapa pertimbangan yang tentunya akan kita informasikan dulu biar kalian nggak salah beli. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah Ardiles AD 1000 poin. Nah, kita udah pernah posting di Instagram Head Shoes kalau ada sepatu yang digunakan Abraham Damar Greita itu beda dengan AD1 kebanyakan yang udah dirilis di Indonesia. Sepatu itu digunakan dia waktu FIBA World Cup kemarin lawan Arab dan kemudian juga lawan Jordania. Dia pakai sepatu yang warnanya tuh nggak pernah kita lihat sebelumnya. Dan ternyata setelah kita cari tahu, kemudian ada agensi dari Ardiles sendiri yang menginformasikan ke kita, itu adalah Abraham Damar 1000 poin. Nah, kita juga akan menunggu sepatu itu rilis dan kita juga nggak tahu harganya berapa. Tapi sambil berandai-andai mau ngasih tahu 3 hal penting kenapa kalian harus beli dan 3 hal yang nggak penting kenapa kalian nggak mesti beli sepatu itu. Oke, kita udah lihat nih. Jadi dari postingan Head Shoes dan beberapa postingan Abraham, kita juga udah kasih lihat bahwa teaser sepatu ini memang menarik banget. Pertama yang mesti kalian perhatikan adalah warna sepatunya beda banget. Dan ternyata ada reflektif-reflektifnya nih, terutama di bagian belakang sepatunya. Dan ini tampak lebih menarik. Jadi kayak sepatu-sepatu Nike itu yang ada black ice ataupun white ice. Nah, sepatu Abraham Damar Greita ini juga tampilannya seperti itu. Jadi lebih fresh banget dan nggak terkesan murahan nih. Terus yang kedua, kenapa kalian harus beli? Karena ini adalah 1000 poinnya Abraham Damar. Jadi ini mungkin saja di kemudian hari sepatu ini bakalan dijual lebih mahal ataupun bisa dijual reseller dengan harga di atas retail. Dan mungkin saja Ardiles akan menjualnya dengan jumlah yang sangat terbatas, mungkin juga 1000 pair. Nanti kita akan informasi lebih lanjut. Dan kalau udah terbatas kayak gitu, tentunya harganya akan di atas harga retail. Oke, kalian tahu kan kalau AD1 itu harganya antara 300 sampai 400 ribuan. Namun kalau kalian punya yang seri terbaru ini, mungkin saja bisa dijual 2 kali lipat, mungkin juga sampai 1 juta ataupun 800 ribuan. Itu juga udah untung kan? Nah, who knows, kita nggak tahu harga jualnya berapa, tapi itu juga sepatu yang cukup menarik. Oke, yang ketiga, sepatu ini bisa dibilang sepatu yang oke juga digunakan di lapangan indoor. Gue lihat warna traksinya nih udah translucent gitu dan kayaknya lebih keset nih kalau digunakan di lapangan indoor. Jadi buat kalian yang misalnya cinta produk Indonesia dan ingin menggunakan Ardiles tapi di lapangan indoor dan nggak mau dibilang murahan ataupun nggak mau kelihatan gengsinya menurun menggunakan sepatu lokal, kayaknya yang AD1 1000 poin ini bisa Anda beli. Dan sekarang mungkin adalah 3 hal kenapa kalian nggak perlu beli sepatu ini. Yang pertama tentu performanya saya pastikan akan mirip sekali. Abraham Damar itu pemainnya eksplosif, kakinya kuat, dia pemain pro, dan dia juga bocorannya menggunakan sepatu itu tidak dalam jangka waktu yang cukup lama. Mungkin saja dia 2 kali pertandingan ganti dengan sepatu yang baru dan mungkin saja insole yang dia gunakan berbeda dengan yang buatan pabrik. Jadi kalau kalian bermainnya secepat dia dan Anda juga pemain yang misalnya sayang dengan kaki Anda, mungkin saja Anda harus punya AD1 sekitar 3 pair untuk digunakan berbulan-bulan ataupun lebih misalnya. Namun kalau Anda ingin membeli satu sepatu dan untuk digunakan lama, mungkin itu bukan pilihan yang tepat. Jadi secara performa, sepatunya saya pastikan akan mirip-mirip ataupun sama saja dengan AD1 yang sebelum-sebelumnya. Oke, yang kedua, jika harganya mahal, itu menurut saya juga kurang worth it. Karena apa? Karena secara performa sama aja. Namun mungkin ada beberapa pertimbangan untuk Anda. Misalnya Anda memang orang yang yakin sepatu ini bakalan mahal banget nanti ke depannya. Mungkin itu makanya Anda beli banyak. Kalau misalnya Anda merasa, ini tidak akan seoke harga jualnya seperti Kobe Bryant ataupun Air Jordan, maka itu hal yang merugikan ketika Anda beli di atas harga retail tentunya. Dan yang ketiga, sebenarnya sepatu ini karena performanya sama, saya juga pastikan kalau kekuatan ataupun durability-nya juga
kurang oke. Jadi menggunakan sepatu ini buat Anda yang punya riwayat cedera ankle misalnya, ataupun Anda yang punya masalah dengan kesehatan di bagian lutut Anda, mungkin ini bukan pilihan yang tepat karena sepatu ini cukup ceper dan bantalannya juga mudah sekali menipis seiring penggunaan. Oke, jadi itulah kenapa kalian perlu beli AD 1000 poin, ataupun kenapa kalian nggak mesti beli AD 1000 poin. Oke, jadi gimana menurut kalian? Kita bisa diskusi di kolom komentar, apakah selayaknya Anda pengen beli sepatu ini atau ada pertimbangan lain kenapa kalian nggak mesti beli sepatu ini. Oke, jadi itu tadi kita udah bahas apa 3 hal yang kenapa kalian harus beli sepatu AD yang terbaru, ataupun kenapa Anda tidak perlu beli AD yang terbaru. Nah, buat kalian yang ingin diskusi, langsung aja tulis di kolom komentar apakah sepatu ini worth it dibeli, atau ada ide lain, ataupun ada rencana lain untuk Anda kenapa kalian nggak mesti beli sepatu ini. Tulis aja di kolom komentar, kita akan diskusi di situ. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari mancanegara, yaitu sepatunya Kevin Durant yang terbaru. Kita udah lihat bocorannya bahwa ada Nike KD 15 yang mungkin akan dirilis dalam waktu dekat. Nah, ini ada fotonya nih di sini nih, nanti kalian lihat nih. Nah, menarik kan? Fotonya itu kita juga lihat dari website-website luar, dan ada beberapa hal yang kita cermati di foto itu. Jadi kayak sepatu itu ternyata mirip dengan seri yang 13. Itu bukan seri yang jelek, itu seri yang bagus. Tapi ada beberapa tambahan dari mulai teaser yang kita dapatkan. Kayak strapnya sekarang udah nggak ada untuk seri yang ke-15. Mungkin beberapa dari kalian yang sudah mencoba KD 14 memang agak mengganggu ya. Strapnya juga nggak terlalu berfungsi karena juga tidak terlalu panjang. Jadi mungkin untuk menahan di bagian tengahnya kayaknya bisa dihilangkan. Jadi untuk seri terbaru itu kita lihat KD 15 ini tampilannya lebih clean, lebih menarik, nggak ada strap lagi. Kemudian di bagian belakangnya kalau Anda bisa lihat itu tampilannya mirip dengan KD 13. Jadi dia heel-nya tuh bentuknya agak bulat gitu, dan itu menarik banget, dan tentunya itu istilahnya memudahkan buat berlari karena bentuk sepatunya akan lebih melengkung kan tentunya. Oke ya, kalian udah lihat ya KD 15 seperti itu ya, tampilannya cukup menarik. Dan kali ini kita akan bahas lagi ada 3 hal yang kenapa kalian harus beli KD 15, dan 3 hal yang kenapa kalian nggak mesti beli KD 15 setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, karena sepatu ini sering banget digunain, perawatannya juga harus ekstra, dan gue selalu mempercayakan Moddox Bio Wonder Balsam ini karena selain ramah untuk segala jenis kulit, dan ini juga gampang digunainnya, jadi langsung kinclong sepatunya dan langsung cocok untuk berpergian. Oke, lanjut. Yang pertama adalah sepatu ini tentunya asik banget, cushionnya selalu menyenangkan. KD itu buat orang yang udah cedera, ataupun buat Anda misalnya seorang pemain kecil juga yang membutuhkan sepatu yang nyaman kalau Anda eksplosif bermain lari-larian. Nah, ini adalah sepatu yang tepat. Jadi untuk membeli sepatu KD 15 itu selalu menguntungkan. Kemudian yang kedua, sepatu KD ini bisa dibilang memiliki kekuatan dalam hal outsole. Jadi buat Anda yang, "Bang, sepatu terbaik Nike bisa digunakan di indoor maupun outdoor selain Kyrie," tentu saya akan merekomendasikan Nike KD karena selain outsole-nya sudah XDR, sepatu ini juga memiliki umur pakai di bagian outsole-nya itu yang cukup lama. Jadi buat Anda yang mainnya di lapangan indoor, di lapangan outdoor, jadi Anda cuma butuh sepatu itu, makanya saya prediksi Anda kayaknya nggak akan ragu ataupun nggak akan rugi kalau beli Nike KD, terutama Nike KD 15. Oke, yang ketiga, kalau Anda fans Kevin Durant dan Anda ingin update, dan Anda juga suka dengan colorway menarik, karena biasanya KD itu selalu menghadirkan colorway yang banyak banget dan tampilannya ada juga yang kolaborasinya keren-keren, dan itu menjadi kepuasan tersendiri. Saya juga harus memiliki satu untuk saya pajang di atas sana, dan nanti kalau sudah rilis KD 15 kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, jadi tadi itu 3 kenapa kita harus beli KD 15, dan mungkin saatnya kita akan bahas juga 3 hal yang kenapa kita tidak usah beli KD 15. Oke, jadi yang pertama, diprediksi KD 13, KD 14, dan KD 15 memiliki performa yang mirip-mirip. Penggunaan zoom strobel misalnya di bagian cushion tentunya akan dipertahankan karena KD memang sudah rentan cedera, umurnya juga sudah tidak muda lagi, dan dia butuh sepatu yang empuk, apalagi dia gaya bermainnya selalu eksplosif. Dia juga selalu nembak dari mana-mana dengan
kekuatannya dia, dengan tingginya dia yang mencapai 2 meter lebih itu. Dan tentunya sepatu yang empuk adalah pilihan yang tepat untuk seorang Kevin Durant. Jadi kalau Anda misalnya berpikir, kenapa saya harus beli KD15, toh saya udah punya KD14 dan KD13 yang mirip-mirip, itu adalah hal yang sangat wajar dan jadinya Anda mungkin tidak akan membeli KD15. Nah, yang kedua, harga jual KD15 saya prediksi tetap di atas 2,3 jutaan. Jadi itu merupakan sepatu yang ekspensif ya. Memang Kevin Durant itu tingkatnya kalau di atlet Nike itu adanya di bawah LeBron James, yang artinya harga jual sepatunya juga disesuaikan. Dan sekarang di Indonesia harga jualnya itu memang 2 jutaan. Artinya sepatu yang cukup mahal, dan mungkin untuk Anda para pelajar meminta orang tua ataupun menabung sendiri untuk mendapatkan sepatu dengan harga segitu, itu merupakan effort yang cukup berat. Jadi menurut saya membeli KD15 di kondisi yang sangat baru ataupun awal-awal rilis bukan pilihan yang tepat. Nah, oke, yang ketiga. Yang ketiga, di awal rilis biasanya sepatu menghadirkan colorway ataupun Nike di Indonesia menghadirkan warna-warna yang biasa banget. Kita sudah biasa dengan PG5 dengan black ice-nya, kita juga sudah biasa dengan KD dengan black and white-nya, dan itu warna-warna yang membosankan menurut saya pribadi. Dan mungkin beberapa bulan kemudian baru akan ada warna-warna yang menarik, dan itu adalah pilihan yang tepat kenapa Anda tidak harus membeli sekarang, dan mungkin Anda harus bersabar 6 bulan ataupun bahkan 1 tahun sebelum nantinya akan ada KD16, Anda baru membeli KD15. Jadi itulah kenapa 3 hal penting itu kita sebutkan, karena buat Anda membeli jadi lebih mudah. Dan Anda bisa langsung diskusi aja kenapa Anda kira-kira akan membeli KD15 atau kayaknya nggak dulu deh beli KD15. Oke, jadi demikianlah konten first look kali ini. Kalau kalian mau nambahin, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ataupun misalnya ada sepatu yang ingin kita bahas ke depannya, kalian juga bisa tulis aja di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng, dan kalian juga bisa langsung lihat-lihat ke Instagram kami di headshoes.id, ataupun kalau mau belanja bisa ke headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye!